Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Jamaah pangaosan Ahad pagi ingkang tansah kula hormati, sumangga kita dherekaken tansah ngunjukaken panuwun syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit nikmat peparingipun matemah kula pun yang sami enjang menika pinaringan hidayah kegiatan iman napa dene kesehatan matemah saged rawuh wonten majelis taklim menika kanthi kawontenan sehat. Shalawat ugi salam mugi tansah katetepaken dhateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing pelajaran enjang menika pinten-pinten peristiwa musibah, pinten-pinten peristiwa ujian menika mesti mengiringi dhateng gesangipun tiyang. Menawi tiyang menika menyatakan dirinya iman, kados Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika wonten surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasibannas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasibannas, apa wong ki padha ngira ayutraku dheweke dibiarkan ditokke mengucapkan ayakulu amana, ngomong nek dheweke iman. Wahum la yuftanun, sedeng dheweke ora diuji dening Allah taala. Ahasiba ini adalah istifham, pertanyaan untuk mengingkari. Ora mungkin wong kuwi ditokke, dibiarkan oleh Allah untuk mengatakan iman, kecuali pasti Allah akan mengujinya. Sungguh Allah akan mengujinya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Temen Allah wis paring pacoben, Allah wis paring ujian marang wong-wong sadurungmu. Liya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Untuk apa tujuan saking pacoben, saking fitnah, saking ujian kalau mau? Ya, liya'lamannallahu alladziina shadaqu. Supados Allah mangertosi sinten to tiyang ingkang jujur imanipun. Siapa yang jujur imannya kepada Allah? Siapa yang membenarkan hati dan juga lisannya? Wala ya'lamanal kadzibin, lan juga supados Allah mangertosi sinten ingkang berdusta di dalam ucapannya sedangkan hatinya mengingkarinya. Ayat niki ngemotaken dhateng kita sami, tiyang ingkang ngaku beriman kepada Allah pasti Allah akan memberikan ujian. Dan ujian itu untuk mengetahui sejauh mana kejujuran imannya. Apakah yang diucapkan di lisan niku sesuai kalian wonten batosipun? Apakah dia berdusta? Ucapan lisan tidak sesuai dengan hatinya. Ayat menika senada dengan beberapa ayat di dalam Ali Imran dan Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalu ladina min khalau qablakum masadhumul ba'sa wa dhara wa zulzilu. Apa do ngira sliramu bakal mlebu swarga sedang urung teka marang sliramu kedadian pacoben kaya dene sing wis dialami wong sadurungmu. Masadhumul ba'sa, dheweke mengalami kesengsaraan, ya mengalami penderitaan, musibah, bahkan zulzilu goncangan fitnah ingkang boten sekedhik.
Dadi aja do ngira nek kowe iki bakal mlebu swarga sadurunge tekan ujian marang sliramu. Ingkang arupi napa? Penderitaan, musibah, bahkan goncangan fitnah yang silih berganti. Semantun ugi di dalam surat Ali Imran. An asibtum an tadkhul jannata wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa la ya'lamas sabirun. Apa sliramu padha ngira nek sliramu bakal mlebu swarga sampai Allah kuwi pirsa endi wong kang temen-temen, endi wong sing bersungguh-sungguh, endi wong sing berjihad di jalannya, lan juga supados Allah sadurunge dimangerteni sapa wong sing paling sabar. Lah, ayat-ayat niki ngredahaken kita sami. Pranyata Allah paring pujian, Allah paring pacoben menika kangge mangertosi ugi nggih sejauh mana kepantasan dia meniku masuk surga dengan berbagai kesabaran anggenipun menghadapi berbagai fitnah dan ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngendika dalam hadis Ibnu Hibban, Imam Ahmad, Tirmidzi, asyadun nasa bil bala al anbiya. Tiang ingkang paling ageng ujian, tiang ingkang paling ageng fitnahipun inggih menika para nabi. Para nabi lah yang paling banyak ujian, paling banyak penderitaan ingkang dipun raosaken. Paling besar fitnahnya itu para nabi. Panjenengan mangertosi kados pundi ujian yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini telah berkata, Rabbi ini da'autu qaumi lailan wa nahar falam yajid du'ai ila firara wa inni kullama da'autum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaqsaw siyabahum wa asaru wastakbaru istikbaran. Kados pundi ujian yang dialami oleh Nabi Nuh. Piyambakipun dipun paringi gesang 950 tahun. Ia berdakwah 950 tahun rinten dalu lailan wa nahar, rinten dalu niku berdakwah 950 tahun. Falam yajidu ila firara, ora ana wong sing gelem ngrungokake seruanku kejaba lari melayu. Coba kaya-kaya nek lelakon saiki rak ya ora separah kuwi ngoten lho. Umpama ora nindakake ya wong kuwi dinasihati sih gelem ngrungokke. Ananging jaman Nabi Nuh ujiannya sangat keras. Ora eneng wong sing gelem ngrungok. Umpama eneng wong mandeg ja'alu asabi'ahum fi adanihim, drijine sumpel kene nggon kuping. Ya. Raine tutupi nganggo bajunya. Benten sakniki nek sakniki kan maskeran kabeh, bukan berarti memalingkan. Ya. Tutupi niku maksudnya ini nyepelekke. Wa asar wastakbaru istikbaron, dan dia sombong, berpaling dengan sombong. Ujian Nabi Nuh niku sangat berat. Jangankan ia mendakwah kepada orang lain, sedangkan anak istri ini pun nggih mboten saged nderek, mboten mengikuti, mboten membenarkan. Betapa beratnya ini seorang nabi. Nah, ditinggalkan kaumnya, anak istri ini pun nggih mboten pitados. Ujian Nabi Nuh berat. Bagaimana Allah menguji dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ternyata Nabi Ibrahim ujiannya pun juga berat. Seluruh negara pun membencinya, bahkan daya sampai dia itu nek cara sakniki nggih meniku wong teroris Ibrahim niku. Cara sakniki mungkin Ibrahim niku teroris kelas kakap. Buktine dicekel sak negara, wong sak negara sami ndukung untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Aja meneh wong liya, sedeng tiang sepuhipun piyambak mawon, dia pun juga menentang Ibrahim. Apa luweh berat niku ujiane Ibrahim? Semanten ugi bagaimana ujiannya Nabi Ayub alaihissalam. Allah mengujinya dengan sakit ingkang mboten nate. Dereng nate dialami dening setunggaling tiyang sampai telas bandanipun. Ya, sampai telas bandanipun ditinggalake wargane, ditinggalake istrine. Lho, wis lara banget diusir saka kampung halamannya, bahkan anak bojone pun mawon ninggalaken.
Sangat berat ujian itu. Nabi Yunus juga demikian, ditelan ikan hiu bawa ke lautan sampai beberapa hari. Nabi Muhammad SAW juga sangat berat sampai dia terusir dari kampung halamannya sendiri. Coba Pak, ujian Nabi Muhammad itu berat sekali. Nyatanya beliau sampai terusir dari kampung halamannya, hijrah saking Mekah datang Madinah, negeri yang sangat dicintainya. Lah, ujian para nabi itu sangat berat. Terus niki kemudian setelah para nabi wassolihun, ujian yang kedua yang paling berat yang dialami oleh manusia adalah orang-orang solih. Jadi orang soleh niki ujiannya pasti sangat berat. Panjenengan saged ngraosaken piyambak, ngendi papan wong kok soleh, ngendi papan wong kok temen-temen nindakake ibadah marang Allah, ngrungkepi agamane Allah, mesti dhewe mesti banyak fitnah. Panjenengan saged mirsani kados pundi negari kita sami, saweneh tiang-tiang soleh, banyak fitnah menghantam mereka. Kosok wangsut pun justru orang-orang yang culas, para pendusta, justru mereka orang-orang yang kafir malah dia mendapat aman tenteram. Sampan bisa melihat wong soleh niku ujiane abot. Nek ora pengen diuji, ora neng pacupen, ora neng fitnah, ojo dadi wong soleh. Ngeten to kesimpulane. Ojo dadi wong soleh. Dadi wong soleh ujiannya berat. Esok-esok yang ini kudune iso pit-pitan kaya kancane. Ujiane awake dhewe abot, menghadiri majelis taklim coba. Ujiannya berat, untuk ngopeni iman itu berat, enggak ringan, Pak. Swarga niku nggih larang regane ngoten lho, mboten gratisan. Nah, iki berat ujiannya. Fal amsalu wal amsalu, kemudian berikutnya dan berikutnya. Tegese napa? Ujian ini akan diikuti dengan semakin orang berikutnya orang soleh, berikutnya urutan berikutnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengendikakan yubtala rojulu ala hasabadini. Setiap orang niku, tiang niku bakal diparingi pacuben dening Allah sesuai kekuatan agamane. Loh, niki sing ndadekke tasliyah, penghibur awake dhewe, Pak. Wong niku diuji dening Allah sesuai kalian kekuatan agamanya. Kulama fid idakana fidini solabah zida fil bala. Setiap kali agamanya itu kuat, setiap kali akidahnya itu kuat, Allah pasti akan menambah ujiannya. Jelas. Tadi setiap orang itu bertambah imannya, dia pasti akan mendapat ujian yang berat, ndak ringan, Mbak. Mula niku wau pun aturaken nggih. Orang Sahmedi ngaten nggih, wong-wong kafir nika, wong-wong sing orang ibadah kaya uripe makmur, tenteram. Nggih, jabatannya mulu apa nggih lancar. Usahanya jaya, kekuasaannya jalan terus dan sebagainya. Jangan dikira mereka itu yang bahkan tidak teruji seperti itu dia baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ngemutaken dalam surat Ali Imran, wala tahsabanna alladzina kafaru innamanum jangan kau kira orang-orang yang kafir itu innamunumlilahum khairul anfusihim, dia diberikan kelonggaran, diberikan tunda itu becik tumrap dheweke. Aja do ngira ngoten nggih, nek wong-wong kafir kae anggone diberi kelonggaran dening Allah, diberikan kelapangan dening Allah, khairul li anfusihim, baik buat dirinya, tidak. Kenapa? Sesungguhnya yang dikendaki ini innama yuridunumli liyasdadu isma, diberi kelonggaran, kelapangan, kemakmuran tumrap wong kafir niku liyasdadu isma, supados Allah niku supados dia niku bertambah-tambah dosane. Jadi wong iki dikai kelonggaran, dikai kelapangan, wong kafir mongko ora tau ibadah niku kok seperti itu, niku men saya suwe saya tambah ke dosa-dosanya,
Walahum adzabun muhin. Setelah itu Allah menimpakan azab yang menghinakan. Pun niki sedaya pemot datang kita sami. Ternyata ujian Allah itu pasti menyertai orang-orang yang beriman. Kalau orang itu disebut beriman, pasti dia akan mengalami ujian fitnah itu sendiri. Lah, lajeng ujian fitnah niku napa kemawon? Ujian fitnah niku sangat banyak dan satu dengan yang lain kados benten-benten. Ewa semanten secara umum, nggih, fitnah ujian yang paling berat yang pertama adalah fitnah harta. Fitnah harta ini adalah ujian yang paling berat. Paling berat ujian itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummatiyal mal. Sak temene saben-saben umat kuwi duwe ujian, ana ujiane, ana pecobene. Setiap umat mesti mengalami ujian. Wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya ujian bagi umat ini adalah harta. Bondo itu ujian yang paling berat yang pertama. Ujian yang paling berat ini adalah ini. Sehingga dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah ugi ngemotaken datang kita sami, fa wallahi mal fakru ahsya alaikum. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Dudu melarat sing paling tak wedeni marang sliramu. Walakinni asya antubsatu alaikumud dunya. Ananging sing paling tak wedeni marang sliramu kuwi justru dibukakannya kemakmuran dunia. Sing paling tak wedeni marang sliramu dibukakan kemakmuran dunia. Kama busitat alladziina min qablakum. Kaya sing wis dibukakake kemakmuran marang wong sadurungmu. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lajeng wong sliramu padha saling berlomba, saling bersaing, saling jegal menjegal, saling berbuat zalim, saling merampas, saling menipu. Fatuhlikakum kama uhlikahum ahlakathum. Matemah harta itu membinasakanmu kaya dene wong-wong sadurungmu membinasakan, binasa oleh sebab fitnah harta itu sendiri. Jadi fitnah harta itu sangat berat. Bagaimana kita ini mensikapi harta ini? Maka Rasulullah juga mengabarkan satu hadis akhir zaman, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun. Bakal teko titi wancine setunggaling zaman. La yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haram. Sok bakal tekan titi wancine zaman. Nemai marang titah. Sing mau menungso kuwi wis ora gatekake anggone golek rejeki. Mbuh kuwi halal, mbuh kuwi haram, kuwi wis ra digagas. Coba. Ya. Ini terjadilah seperti ini. Lah berita Nabi niki 1400 tahun yang lalu. Coba. Sok bakal teko titi wancine zaman, wong ora peduli anggonipun golek rejeki, mbuh halal, mbuh haram. Nah, apakah ini sudah terjadi? Apa belum terjadi? Apa sedang terjadi hari ini? Pertanyaannya jenengan saya mbak saged merasakan kados pundi. Kerakusan, ketamakan ini mulai terjadi di negeri ini. Fitnah harta itu berat pak. Jabatan iso nglundung. Jenengan pirsa piyambak. Kurangane apa Pak Menteri kae? Gajine wis akeh, bandane ya wis akeh. Kudune dikekke teng jenengan 300 dipotongi mboko 10.000 rak ya ora krasa. Ketoke nek sampean wis matur nuwun ora apa-apa kelong sithik ngrentuk. Aning coba sak negara kaya ngoten niku fitnahnya. Nih.
Maka ini terjadilah fitnah harta itu. Berat sekali Pak, abot niku bondo niku berat sekali. Mula fitnah harta ini akan bisa kita atasi dengan apa? Ilmu syar'i ingkang mendasari datang kita sami matemah kita ini bisa selamat dari fitnah harta. Mulai enten hadis nggih nika inna madunya li arba. Nah enten nggih. Inna madunya li arba. Dunya niku kangge petang perkara nika nggih. Ji abdun razzaqallahu ilman wa yarzuqu mal. Wa huwa yattaqi fihi rabbahu wa ya'lamu lillahi haqqan wa yasilu rihimah. Siji ana menungso tiyang ingkang dipun paringi ilmu agami, ilmu syar'i. Lan ugi diparingi donya, diparingi harta yang melimpah. Lah, wong sing duwe ilmu syar'i diparingi harta yang melimpah, wa huwa yattaqi fihi rabbahu. Bandanipun ingkang dipun ngilmoni syar'i menika andadosaken bandanipun menika takwa kepada Allah. Ndadosaken takwa kepada Allah. Coba wong sugih niku nek dipun paringi ilmu agami, mongko ndadosaken kesugihan menika ndadosaken takwa dhateng Allah. Wa ya'lamu lillahi haqqan, wong sugih sing ndek ngerti ilmu agama, ngerti kewajiban magepokan kalian bondo, sae menika infak, sedekah, langkung-langkung zakat, mudeng nek wong kuwi berilmu. Wong sing mboten berilmu blas ranggagas perkawis zakat. Wa yasilu rahimahu, tiyang ingkang kaya lajeng linambaran ilmu syar'i niku wau andadosaken piyambakipun menika rapet pesederekanipun. Bondo niku bisa rapat saudaranya Pak. Mulai enten hadis Nabi SAW, al-bakhilu al-bakhilu ba'idu minanas, ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Wong sing cetil kuwi mesti adoh karo wong. Mboten-mboten. Wong cetil mesti wong didoi wong. Wong sing dijauhi menungso mesti didoi dening Allah. Wong sing didoi dening Allah mesti didohke saka swarga. Wong sing didohke karo swarga mesti cerak karo neraka. Ngoten to? Sebaliknya as-sakhiyu qaribu minan nas, qaribu minallah, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Wong sing dermawan ngoten nggih. Wong sing dermawan niku celak kalih tiyang. Coba wong sing dermawan niku cerak karo wong. Nggih. Cerak karo wong berarti cerak kalih Allah. Cerak kalih Allah berarti cerak kalian swarga. Nek wong kuwi cerak karo swarga, doh kalian neraka. Mula obate wong sing fitnah harta itu adalah ilmu syar'i. Itu. Mula nomor 1 wong sing diparingi ilmu, sing diparingi bondo, wah niki takwa. Nomor 2, amdun razzaqallahu ilman walam yarzuqu malan. Enten kawulane Allah nomor 2 sing diparingi ilmu agami, ilmu syar'i. Ya sregep ngaji ning ora duwe bondo sing melimpah. Ya gur pas-pasan wae. Ora duwe harta yang banyak. Wa huwa biniyati yaqul law animalan la amaltu bi amali fulanin. Wong sing ora duwe bondo, senajan ra dibondo ning duwe pengertian agama, kuwi agek niat wae leres, agek niat wis baik. Sesuk kapan-kapan aku duwe rezeki, aku yo arep sedekah. Sesuk kapan-kapan aku entuk rezeki, aku yo arep munggah kaji. Lho, iki wong agek niat tok urung temandang, ganjarane padha karo sing nomor 1 mau. Wa huwa bi afdhalil manazil, keduanya termasuk wong sing utama, paling baik. Kosok balene sing nomor 3. Abdun razzaqallahu mal walam yarzuqu ilman. Kawulane Allah ingkang diparingi rezeki ingkang melimpah kathah. Ewa semanten blas ora mudeng tentang syariat agami. Jadi dia tidak tahu hukum-hukum agami. Wa huwa la yattaqi fihi rabbahu wa la ya'lamu lillahi haqqan wa la yasilu rahimah. Nggih, harta ingkang melimpah mboten linambaran ilmu syar'i. Mboten paham dhateng agami niku wau andadosaken bondo niku mboten ndadosaken takwa dhateng Allah. Sugih niku mboten ndadosaken cerak kalian Allah.
Bahkan kekayaannya itu tidak ditunaikan hak berkaitan harta, baik niku infak, sedekah, apa meneh zakat blas. Lan biar karena kebakilannya itu dia tidak bisa rapat hubunganipun kalian tiang kathah, tidak menyambung silaturahim. Wa huwa bi ahbasil manazil, tiang seperti ini adalah orang yang paling jelek. Nggo. Dadi duwe bondo, orang duwe ilmu, bondone untuk maksiat lah kasaranipun. Tidak akan mendapat takwa, tetapi justru menjadi sarana azab. Nomor sekawan sing paling parah inggih menika amdun rozak alam yarzuqu malan wa yarzuqul ilman. Wong sing ora diparingi bondo, ora diparingi ilmu agami, wis parah. Wis melarat, agamane reneng. Wah niki ngeri. Wa huwa biniyati aku la ani amalan la amil tu bi amalin fulanin sis. Oh, wong nek ora ndek bondo, ora duwe ilmu, niat wae elek. Ya, wong ora duwe bondo, ora ndek ilmu agama, niat wae elek. Kapan-kapan dhewe rezeki ngebuasi sak desa wong teler kabeh. Niat wae elek, Pak. Niat wae jelek. Lah, maka orang seperti ini sama dengan nomor telu niku, oh dia orang yang paling buruk. Jadi nek disimpulke Pak, dunya ini kebaikan wong ku mung ana loro. Siji niku wong sing berilmu, mbuh duwe bondo utawa ora, niki wong sing terbaik. Jadi orang yang paling baik itu orang yang berilmu, mbuh duwe bondo apa ora. Nek sing di bondo genah ngecakke nafkahe, nek sing ra di bondo niate apik. Sebaliknya orang yang paling buruk apa? Orang yang tidak berilmu. Karena orang tidak berilmu mbuh kuwi duwe bondo karo ora duwe bondo padha eleke. Fitnah harta ini obatnya adalah ilmu. Bapak Ibu diajarkan oleh Nabi SAW caranipun berdoa. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kula mugi paduka paring dhateng kula ilmu ingkang manfaat. Ilmu manfaat niku nggih ilmu syar'i, saged bentenaken pundi sing halal, pundi sing haram. Waris thayyiban, nek wong nyambut gawe linambaran ilmu syar'i, rezekine dadi halal. Nek rezekine niku dadi halal, wa amalan mutaqabbala, ngamalipun ditampi dening Allah taala. Fitnah harta ini berat, ujian ini adalah dengan cara apa? Dengan ilmu syar'i tersebut. Yang kedua adalah anak. Ya, anak dan istri ini nggih fitnah yang besar bagi kita semuanya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala ngemutaken dhateng kita sami, ya, inna min ajwajikum wa auladikum aduwallakum. Sak temene seperangan saka bojo lan anakmu kala mangsa dadi mungsuh. Coba fitnah, Pak. Ini fitnah, mungsuh nih, dan bisa musuh. Kadang tiang sepuhipun sregep untuk beribadah, taat kepada Allah, bahkan dia berdakwah, ewa semanten kosok wangsulipun istri lan anaknya menyelisihi. Ini termasuk ujian. Fahdaruhum, maka berhati-hatilah. Fa in ta'fu, yen sliramu memaafkan, wastakfiru, dan memaafkan, ya, bersabar kepada mereka. Fa innallaha ghafurur rahim, artinya bersabar untuk senantiasa menasihatinya agar lulus dari ujian. Karena ayat berikutnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak dan harta itu bisa menjadi fitnah, ujian itu sendiri. Apakah kecintaan terhadap anak, apakah kecintaan mereka terhadap istri, kecintaan dalam harta ini menjadikan dia berpaling dari ingat kepada Allah? Ini ujiannya. Maka di dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, ojo pisan-pisan ndadekake anak lan bandamu nglalekake sliramu saka zikir marang Allah. Sing sapa wong itu mindak kaya ngono mau, mongko klebu wong sing rugi donya akhirat. Lebih jelas lagi di dalam surat At-Taubah ayat 24.
Kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa ajwajukum wa asiratukum wa amwaluk niktaraftumuha wa tijaratun tahsauna kasadaha wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih fattarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kandakno Muhammad menawa bapak-bapakne, anak-anake, dulur-dulure, istri-istrine, keluargane, bandane, omahe luweh dicintai oleh Allah. Maksudnya luweh dicintai daripada Allah lan Rasulih lan daripada jihad di jalan Allah. Tunggu titenono ngantek Allah nekakake azab marang dheweke. Nah, ini ancaman keras, jangan sampai jadi anak istri ini sebagai fitnah, sebagai ujian, jangan sampai kecintaan mereka kepada anak dan istri ini menghalangi dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Obatnya apa? Obatnya adalah niku, ku anfusakum wa ahlikum naro. Hendaklah dia itu menjaga diri dan keluarganya itu dari api neraka. Kanthi nopo? Mendidik, mengajarkan, memerintahkan anak dan istri untuk taat kepada Allah, ngemuti bilih tiang jaler suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia itu adalah pemimpin wanita, wajib membimbing anak dan keluarganya ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ujian kita yang kedua. Anak istri ini ujian yang berat. Mula ini mendah kita itu berhati-hati dalam berkawis menika. Ingkang angka 3. Fitnah ingkang paling ageng ingkang bakal terdados dumados dhateng kita sami inggih menika fitnah wanita secara umum. Wanita ini termasuk ujian fitnah yang berat tumrap kita sami. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taraktu ba'di fitnatan aldaru 'ala rijal minan nisa. Aku ora ninggalake fitnah sak pungkurku sing luwih mbebayani marang wong lanang kejaba wong wadon. Fitnah wanita ini adalah fitnah yang paling berat. Ujian wanita ini adalah ujian yang paling berat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngendika, "Inna dunya khulwatun khadiratun." Sesungguhnya dunya niku manis dan menyegarkan. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Lan Allah wis paring kekuasaan dunya marang sliramu kabeh. Dunya wis dipasrahake marang sliramu kabeh. Fanduru kaifa ta'malun. Allah tinggal mirsani sepiro tumindakmu. Kaya ngapa tumindakmu marang dunya. Fattakud dunya wattakun nisa. Nabi terus ngendika, berhati-hatilah kalian dengan fitnah dunia dan berhati-hatilah dengan fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati ala bani Israil fitnatun nisa. Fitnah pertama yang menimpa Bani Israel, kerusakan Bani Israel itu terjadi adalah karena fitnah wanita. Rusaknya itu bahkan dia tidak hanya menimpa kepada para raja, menimpa pula para ulama. Nun sewu, ulama niku nggih menungso. Mboten sekedhik mereka juga tergelincir oleh sebab wanita. Demikian para pedagang, para orang kaya terjerumus, habis hartanya pun oleh sebab juga wanita. Kedudukan pun bisa hancur karena wanita dan seterusnya. Fitnah utama itu. Panjenengan sering mendengar kisah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam surat Al-Hasr ketika beliau menafsirkan wa id qala syaiton lil insani kfur falamma kafara qala ini bari'um minka ini akhafu rabbal alamin. Elingon nalika setan bujuk menungso kafiro. Ketika manusia itu kafir, maka setan lari. Ini bari minka, aku berlepas diri dari kalian. Aku tidak tanggung jawab marang sliramu. Ini akhafullah rabbal alamin. Sungguh aku takut kepada Allah. Setan luwih wedi marang Allah katimbang menungso. Kisahnya itu dituliskan, kisahnya ada seorang rahib Yahudi Bani Israel.
Ia ahli ibadah yang berada di biara, hidupnya seorang diri di biara, senantiasa beribadah kepada Allah siang dan malam. Ada 3 orang laki-laki punya saudara wanita. 3 orang laki-laki ini ingin berjihad di jalan Allah. Karena mboten enten sing jagi adik putri niki wau, maka mboten enten tiang lain kejaba si rahib niku wau. Kapeksa tetiganipun menika mbeta sederek istrinipun dhateng rahib. Rahib, kula badhe titip anak wedok kula selama kula tinggal jihad. Mengke nek kula wangsul kula pendet malih. Tujuane kan apik. Waktu niku rahib niku nggih mboten gelem mengingat fitnahnya besar. Aku ora gelem karena maksa-maksa setan bisik iki. Ora ning ngaleke nulung kae iki wong jihad di jalan Allah. Mongko akhirnya rahib pun mulai membuka setan membuka fitnah pertama. Tinggallah wanita ini di rumah biara seorang rahib. Niku sing rahib berada di atas, si wanita berada di bawah, memang mboten satu rumah. Ewa semanten ketika itu setiap makanan disediakan oleh rahib, maka rahib hanya memukul lonceng dari atas, memberikan isyarat, kemudian wanita itu mengambil. Jadi tidak pernah bertemu karena saking menjaga fitnah itu. Ning setan mulai membisiki, lah, oh iya mbok mesake, kae iki wong wadon. Mbok terke wae ning ngarep lawange, bek rek men cerak. Lah nggih apik setan, aku ki nasihati becik. Nah, didengarlah itu bujukan setan itu. Panganan niku maune jane guru kok kaduan terus dicerakke ning lawange. Bareng dicerakke ning lawange setan bisikke, mbok yo dilebokke ning jero. Nggih. Wong wanita ki ben ora metu, ben ora banyak fitnah lho, karepe apik. Gen wanita tidak keluar rumah. Muwi lebokno wae ning kamare panganane kuwi. Rahib niku nggih iso nampa bujukan ketoke apik. Setan nasihatnya kelihatan baik, ditampa ya wis dilebokke ning jero. Ngono setan ya ngelingin. Lah ya mbok ya kuwi sok dijak-jak jagongan. Wong ya suwe ditinggalake dulure, ora neng sing dijak guneman. Mbok ya diomongi sing becik. Lho, karepe ra apik. Terjadilah dia masuk kamar, dia omong-omong berbincang, suwe-suwe akhirnya berzinalah terjadi seorang rahib ini. Kurangannya apa Pak? Rahib ahli ibadah, sedikit demi sedikit tergelincir oleh wanita itu, kemudian dizinai, kemudian hamil, sampai gandeng hamil. Wah, iki sesuk ana lelakon kewirangan. Engko nek dong mulih terus nakokke kok iki bocah wadon hamil, mongko jenengan seorang rahib. Jenengan seorang mubalek. Waduh, piye iki? Lah piye iki? Pateni wae. Sesuk kalek alesane lara utawa meninggal. Ya sudah, akhirnya dibunuhlah dia wanita hamil ini, dikubur di dalamnya. Ketika saudaranya itu selesai berjihad pulang, ia mengambil istrinya, adiknya itu, dia katakan, "Oh, putra adik jenengan iku sakit keras sawetawis," sambil menangis dia sampun meninggal. Ya wis, ketiganya bisa menerima, akhirnya dia pulang. Tapi setan membisikkan melalui mimpi 3 orang itu, adimu ku ora mati loro, adimu ku digorok mati. Akhirnya tiganya datang, dudah terjadilah diotopsi, ternyata dia itu dibunuh. Maka kemudian dia mengadu kepada sang raja, mengadukan perkara ini, maka datang raja, maka piyambai pun dirangket, akan dihukum disalib. Nah, akhirnya dia akan disalib. Datanglah setan sebagai teman. Nah, aku kuwi mung kei pitutur. Iki ora eneng sing iso nyelametake sliramu saka salib ujian hukuman mati, kejaba nek sliramu manut karo aku. Apa sing kudu tak tindake? Sembanaku. Wong dayane wong sing kepepet, wong sing wis gejepit, ora iso mikir meneh, akhirnya apa? Dialah sujud kepada setan. Habis dia sujud setan pun lari. Ini bari uminka, ini akhawal rabbal alamin. Aku berlepas diri dari kamu. Aku takut sama Allah. Ujiannya berat. Di Mesir pernah terjadi seorang pemuda, ditulis oleh Imam Ad-Dhahabi di dalam kitab Al-Kabair. Anna rajulan syamban iltazimu bil andan wassalah. Ada seorang pemuda. Pemuda ini senantiasa rajin untuk adzan, rajin untuk sholat. Dia selalu adzan di menara yang tinggi. Maka
farraqa data yaumin li adatihi lil adzan. Suatu hari dia pun naik ke atas menara untuk menunaikan adzan sebagaimana kebiasaannya. Wa tahta manaron diarun Nasrani dhimmi. Di bawah menara niku ada rumahnya seorang Nasrani dhimmi. Ini orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Dia punya anak perempuan yang sangat cantik, delalah. Ketika dia naik di atas menara, terlihatlah kecantikan putri orang Nasrani tadi. Loh, setan pun membisikkan, lah adzan kan dari engkas isih neng waktu kae lu cemlorot mudu o kae lu. Ono cemlorot kae. Turunlah dia dari menara, urung sido adzan, mudun metui pangetun kuwi. Aina turid. Kisana jenengan ajeng nopo? Uridu anti, aku menghendaki dirimu. Lah, aku tidak akan sampai engkau menikahiku. Aku tidak mau ngantos panjenengan nikahi kula. Atazawjiki, aku akan nikahi Gusti Ramu. Lho, bangete wong saking kepincut senenge kuwi mau. Akhirnya aku akan menikahimu. Tidak mungkin. Anta muslim wa abi nasrani. Tidak mungkin Anda seorang muslim, bapakku adalah seorang Nasrani. La tazuzuni, tidak akan mungkin mengizinkan aku menikah dengan anak. Atta nasara, wis aku akan balik masuk Nasrani. Coba, saking kepilut datang fitnah wanita itu. Seorang muadzin, seorang yang senantiasa menegakkan ibadah ini, akhirnya dia itu masuk Nasrani dalam rangka menikahi seorang wanita pujaannya tadi. Lelalah Pak, esok niku nikahan. Urung ngantek tekan bengine malam pertama. Urung ngantek tekan malam pertama, ndelalah eneng gendenging bocor. Cara kene gendenge bocor, wanci udan. Mongko sing jenenge mantu kuwi rak ya urung ngantek dikon wae wis kemlepat temandang. Saka sregepe mantu to, gendenge bocor dik. Tak unggahane. Gendeng niku bipenek munggah, qadarullah kepleset tiba mati. Coba. Wong niku tiba mati, fala fasafidini wala tamta'ambiha. Wis dheweke mrucut agamane tur ya urung ngrasakake pujaan hatinya. Nauzubillahi min dzalik. Pripun Pak? Wis kebacut ucul agamane ning ya urung ngrasakake kenikmatan niku wau, gadis cantik niku wau. Rak ya cilaka donya akhirat niku wau. Fitnah wanita itu berat. Mula ibu niki fitnahnya berat. Maka Nabi berpesan, nggih. Nabi kan Allah Taala pernah berikan, pernah Nabi kul li ajwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, katakan kepada anak perempuanmu, katakan kepada istri-istri orang beriman, hendaklah dia itu menjulurkan jilbabnya, menutupi dadanya, itu lebih dikenal sehingga dia tidak akan terkena fitnah. Oleh sebab itu, para wanita hendaklah ini fitnah akhir zaman ini wanita. Hendaklah dia menutup serah Asma, dakola Asma binti Abi Bakrin ala Rasulillah SAW wa alasyambun rikok. Fa'arad Rasulullah SAW. Suatu hari Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Nabi. Wa alaihi syambun rikok, dia memakai pakaian yang tipis. Lekuk tubuhnya itu nampak. Fa'arad Rasulullah SAW anha. Nabi pun melengos lajeng ngendika, ya Asma, wahai Asma, innal mar'ah idza balagatil mahid. Menawa wanita kuwi wis sampai datang bulan, nek wis dewasa, nek wis balik, ora kena terlihat lam yura minha ila kanda wa kanda. Ora kena terlihat dari dirinya itu kecuali ini dan ini. Beliau mengisyaratkan wajah dan telapak tangannya. Yang biasa nampak itu hanya wajah dan telapak tangannya di dalam hadis itu. Oleh sebab itu hendaklah para wanita ini berhati-hati untuk senantiasa menjaga auratnya. Dan tinggal di rumah juga lebih utama. Maka waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula.
Ndaklah para wanita ini tetap tinggal di rumahnya. Maksudnya nek dheweke niki sampun cekap pakaryan yang dikerjakan di rumah, tolabul ilmi, bekerja, silaturahim, nek wis rampung memang itu kewajiban yang ditunaikan di luar rumah, segeralah dia banyak untuk tinggal di rumah. Jangan banyak keluar rumah yang tidak dikandung sesuatu kepentingan yang mendesak. Karena apa? Innal mar'ah idza kharajat min baitiha istafroha syaiton. Jika wanita itu keluar rumah, maka dia disanjung-sanjung oleh setan. Wala tabarrasna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah dia berhias seperti berhiasnya jahiliyah. Berhiasnya jahiliyah adalah ketika dia keluar rumah tujuannya ngencut ke marang wong liya. Maka Rasulullah mengingatkan, ayum mamra'atin istatarat famarat ala qaumin liyad jadi rihaha fahiya minal zaniyah. Siapa saja wanita yang keluar rumah, dia berpakaian yang minim, dia berpakaian minyak wangi dengan tujuan untuk menggoda laki-laki lain, maka dia sudah disebut sebagai seorang pezina. Nabi ngemutaken malih sinfanun min ahli nar lam aromhummah. Ada dua penghuni neraka sing sakyaene aku urung ngerti, zaman Nabi urung eneng. Ada dua penghuni neraka yang saat ini aku belum pernah melihatnya. Salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Seorang wanita yang berpakaian tetapi telanjang, lenggak-lenggok, menggoda kepada orang lain. Naun sewu, ini juga termasuk salah satu penghuni neraka dalam hadis Bukhari dan Muslim. Maka fitnah ini amat berat. Maka hendaklah kita berhati-hati, fattaqun nisa, hendaklah kita berhati-hati pada ujian ini. Betapa banyak fitnah ini menghancurkan semua orang. Semua orang bisa hancur oleh sebab fitnah. Ini bukan berarti kita merendahkan. Ketika kita mengatakan harta itu fitnah, wanita itu fitnah, itu bukan berarti kita itu mencela wanita, mencela harta, tidak. Hanya menunjukkan hendaklah dia itu mensikapinya, memperlakukannya dengan baik. Nah, artinya apa? Kita itu bergaul dengannya dengan cara yang syar'i, sehingga menjadikan kita itu selamat dari fitnah. Fitnah berikutnya adalah fitnah perpecahan. Perpecahan ini juga fitnah akhir zaman. Sebagaimana hadisnya Irbad bin Syariyah. Adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan wajilat minhal qulub wa darifat minhal uyun. Ka'annaha mau'idatan muwaddi'in. Pernah Rasulullah menasihati kami dengan nasihat yang menyentuh hati, dengan nasihat yang bisa mencucurkan air mata. Seakan-akan nasihat ini seperti nasihat perpisahan. Ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, nasihatilah kami. Usikum bittaqwallah wasam'i wa ta'ah wa in ta'amur minkum amdun habasiyun. Aku nasihati marang seliramu untuk bertakwa kepada Allah. Aku nasihati marang seliramu untuk mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Wa in ta'amur minkum habasun abdun habasiyun. Meskipun seliramu dipimpin oleh seorang budak yang hitam. Bu, bapak, fitnah perpecahan ini terjadi ketika dia itu tidak menghormati pemimpin mereka. Mula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemimpin kalian. Pemimpin kalian wajib dihormati. Pemimpin ada dua, yaitu ulama dan umara. Ulama ini wajib kita memuliakan, wajib kita menghormatinya, karena ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi, pemegang syariat. Orang yang merendahkan ulama, mencela ulama, maka seperti halnya mencela yang di bawahnya. Coba nek ulama diremehkan, dilecehkan, kuwi padha karo umat akhirnya terbiasa melecehkan syariat yang dibawakannya. Semanten rugi ketika orang itu mencela pemimpin mereka. Mencela pemimpin mereka, apa yang akan terjadi? Maka hilanglah keamanan terjadi. Hilanglah keamanan ketika orang itu mencela pemimpin. Meski pemimpin ini fasik, meski pemimpin itu zalim sekalipun, tidak boleh kita mencaci maki di muka umum. Tidak seperti hari ini.
Bapak Ibu bisa menyaksikan betapa media saling mencaci maki para pemimpin mereka. Niki ndadosaken fitnah. Fitnah apa? Hilangnya keamanan. Menasihati boleh, nasihati dengan cara yang baik. Tidak kita itu mengumbar dengan di fitnah itu. Ini akan terjadi bencana. Bencana apanya? Pertikaian di antara mereka. Ketika masyarakat, ketika rakyat sudah tidak hormat kepada pemimpin, yang terjadi adalah hilangnya keamanan. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, wasma'u wa ati'u wa in doroba dohrok wa akhoda malak. Taat, dengarkanlah dan taatilah pemimpin kalian, meskipun pemimpin kalian memukul punggungmu, mengambil hartamu. Nabi berpesan, taatlah, dengarlah kepada pemimpin. Selama yang diperintahkan oleh pemimpin itu adalah bukan maksiat. Jadi selama pemimpin ini memimpin mengarahkan rakyatnya kepada kebaikan, wajib mentaati. Kecuali kalau pemimpin memerintahkan satu kemaksiatan, tidak ada ketaatan. Tetapi kalau ini perintahnya adalah kebaikan, kemaslahatan umat, maka wajib rakyat mentaatinya, tidak boleh mencaci makinya. Meskipun dia itu orang yang fasik, meskipun orang yang zalim. Orang kadang berdalih, wong dadi pemimpin kaya Abu Bakar, Umar. Nggak mungkin terjadi hari ini pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Karena apa? Dia adalah sebaik-baik kurun. Tidak akan mungkin terjadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita ciptakan nasihat perlu kita menasihati pemimpin dengan cara yang baik. Tapi bukan lantas kita mencaci maki di media, di depan umum. Karena ini merendahkan kehormatan mereka. Ketika kehormatan mereka terjatuh, maka rakyat pun tidak akan menghormati, terjadilah chaos, terjadilah itu tidak kebaikan. Inilah perpecahan terjadi ketika orang itu seperti itu. Maka contohlah para pemimpin-pemimpin Muhammadiyah periode dulu itu hebat. Seperti bagaimana Kiai Badawi, bagaimana dia menasihati kepada Presiden Soekarno. Ia datang kepada rumahnya langsung menasihati empat mata. Bagaimana dengan A.R. Fakhrudin? Apa pernah A.R. Fakhrudin itu mencaci maki pemimpin di muka umum pada waktu itu Pak Harto? Tidak pernah. Tapi beliau datang langsung kepada beliau, ya nasihati dengan baik. Berbeda dengan ini. Nah, ini fitnah akan terjadi semana-mana. Lah, oleh sebab itu fitnah perpecahan ini hendaklah kita berhati-hati. Karena apa? Perintah kita adalah wasam'i wa ta'ah. Hendaklah kita mendengarkan dan mentaati pemimpin ulama kita, meski di antara mereka ada kekurangan. Kenapa? Enggak ada yang sempurna. Siapapun pemimpin di dunia ini, nggak ada dia yang sempurna. Pasti kekurangan, kezaliman ada. Tapi dengan kita mentaati mendengar akan terjadi keamanan dan ketentraman. Itu yang paling kita jaga, fitnah perpecahan ini. Berikutnya, fitnah yang paling besar juga adalah fitnah media sosial. Dan ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah SAW pernah ngendika, ya taqarrabuz zaman wa yuqbidul ilma wa'id harul fitan wayal qasyuh wayak surul harju. Ingatlah tanda-tanda hari kiamat. Dekatnya zaman, dekatnya zaman, hilangnya ilmu. Hilangnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Coba, para ulama sudah meninggalkan kita. Banyak yang meninggal. Kemudian waik haru fitnah, banyaknya fitnah merajalela. Coba, fitnah, celah, mencaci maki luar biasa di media ini. Wayal kosuh, kerakusan banyak terjadi. Coba, rakus harta, rakus kekuasaan luar biasa ini terjadi, Pak. Bahkan yuksirul harju, banyaknya pembunuhan. Ini fitnah akhir zaman. Dekatnya zaman tegasnya apa, Pak? Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, seakan tidak ada jarak lagi terhadap secara jarak, kecuali sangat dekat. Waktu nggih semakin pendek, semakin dekat. Apa yang terjadi di kota besar didengarkan di desa. Apa-apa sing kudune dirungokke wong sing berpendidikan didengar pula orang awam. Apa-apa yang menjadi konsumsi orang dewasa dilihat juga orang-orang kecil. Sehingga fitnah ini akan semakin besar. Nah, ini fitnah tentang ini. Mula Bapak Ibu yang punya HP, baik itu melalui WA atau sejenis, jangan mudah kita itu share satu fitnah-fitnah, berita-berita yang enggak jelas. Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Idza ja'akum fasiqun binaba fatabayanu, paling tidak ditabayan dulu. Berita orang genah share. Ono berita share, pada isinya itu mencaci maki orang.
Ada gambar ini, gambar itu di-share juga. Padahal kurang ngerti kuwi genah bener lan orane. Gambar iso digawe, video iso diedit, Pak. Kita jangan mudah termakan fitnah ini. Ujian sangat berat dengan media ini. Nah, jadi Allah Ta'ala mengingatkan, innal latina yuhibbuna antasi al-fahisha fil mu'minin lahum adabun alim fid dunya wal akhirah. Nah, dalam surat An-Nur nih, orang yang senang sumebaring berita keji di tengah kaum beriman, orang-orang muslim, lahum adabun alim fid dunya wal akhirah, dia diancam adab yang pedih dunia dan akhirat. Coba Pak, berita keji meskipun kui bener Pak, meskipun kui bener nggih, berita jelek, berita keji, pelacuran, perzinahan disebarke, di-share, sing nonton ki wonge komplit, ora guru wong tua, bocah yo ngerti. Bahkan berita buruk saja, pembunuhan dan sebagainya di-share dengan mudahnya. Allah mengancam siapa yang suka menyebarkan berita keji di tengah kaum orang beriman, lahum adabun alim fid dunya wal akhirah. Allah mengancam dengan adab pedih dunia akhirat. Napa mboten ajrih dengan ancaman Allah ini? Top share berbagai berita yang menganut kekejian, kekerasan, apalagi di media-media yang tercampur dengan anak. Pembunuhan, wong sing bacok-bacokan di video perang, kerusuhan direkam ya Allah. Ini fitnah yang sangat luar biasa. Maka fitnah media ini sangat berat. Oleh sebab itu mari kita berhati-hati. Mula terus kesimpulan di belakangnya, badiru bil a'mali bi a'mali fitanan kaqit ail malailil mudlim. Segeralah beramal soleh. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah sebelum terjadinya fitnah, yang fitnah itu seperti gelapnya malam. Yusbihu rajula mu'minan wa yumsi kafiron. Ketika fitnah ini terjadi, ketika orang menunda-nunda amalan, esok wong kuwi tesih iman, sore wis jadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, sore isih iman, sore menjadi esuke wis jadi kafir. Maka segeralah beramal soleh sebagaimana pesan Ibnu Umar, nggih, iknan min khamsan qabla khamsin, ingatlah 5 sebelum 5. Apa itu? 1, sababaka qabla haramika, pupung isih nom, ceket-ceket beramal sebelum datang tua sing menjadi lemah. Kemudian apa? Sihataka qabla maradika, ingatlah pada waktu sehat kita segera beramal, pupung awake dhewe sehat, sadurunge teko sakit awake dhewe menjadi lemah semuanya. Ketika farogoka qabla suklik, kita sepupung duwe waktu longgar, segeralah kita beramal soleh sebelum datangnya kesempitan. Kemudian apa? Gina qabla fakrika, segera beramal pupung sing duwe duit, sing duwe sugih, sing duwe bondo, sadurunge engko babar blas orang duwe bondo. Terakhir sebelum segera beramal pupung awake dhewe paringi gesang sadurunge tekan pati. Lah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai ujian dan fitnah ini untuk segera apa? Untuk memahami agama ini. Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang digendaki oleh Allah itu baik, mesti dimudengke agamane. Dadi nek pengen dadi wong kuwi selamat dari fitnah, maka hendaklah kita ini mempelajari agama ini, faham terhadap agama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.